Kristus adalah landasan dari pengharapan kita sebagai orang percaya. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudaraku, kita semua sebagai manusia menyadari bahwa pengharapan hidup adalah sesuatu yang sangat esensial, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang tidak boleh hilang di dalam kehidupan ini. Manusia tanpa pengharapan akan hidup menderita dan hidup sengsara. Itu sebabnya di dalam kehidupan ini dibutuhkan sebuah pengharapan. Dan pengharapan tidak bisa berdiri sendiri. Pengharapan selalu berkaitan dengan sebuah keyakinan. Keyakinan kita dilandasi oleh sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu tidak boleh digoyahkan. Karena kalau kebenaran itu menjadi goyah, maka iman kita menjadi goyah. Kalau iman kita menjadi goyah, maka pengharapan kita juga menjadi goyah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah landasan yang kuat untuk sebuah iman yang kuat, sehingga pengharapan kita juga menjadi kuat. Dan di dalam kehidupan Kristen, kita sudah mendengar berkali-kali para rasul mengatakan bahwa antara pengharapan kita dan kebangkitan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tidak bisa dipisahkan. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan kalau Kristus tidak dihidupkan kembali, maka kepercayaanmu hanyalah impian belaka. Itu berarti kalian masih dalam keadaan berdosa dan tidak mempunyai harapan sama sekali. Rasul Petrus meneguhkan apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus pada waktu Rasul Petrus mengatakan, marilah kita bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sangat mengasihani kita. Itu sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian. Ia memberikan kita harapan yang kokoh. Harapan yang kokoh tidak bisa dipisahkan daripada fondasi iman kita yang kuat. Saudaraku, saya ingin menggunakan ilustrasi untuk menjelaskan kebenaran ini. Kalau saudara sebagai seorang petani padi atau petani jagung, saya tahu sebagai seorang petani, pada waktu petani itu menanam benih jagung, pasti di benak petani itu ada sebuah kerinduan, ada sebuah keinginan, ada sebuah keyakinan, ada sebuah pengharapan bahwa suatu saat mereka akan panen jagung. Kalau saudara adalah seorang petani, pada waktu saudara menanam jagung, tentu di benak setiap penanam jagung, penanam padi, atau apapun juga yang saudara tanam, satu saat saudara akan panen. Nah, sekarang coba bayangkan, kalau setelah 3 bulan tanaman jagung itu tidak muncul tunas, tidak ada daun yang muncul dari tanaman itu, dan saudara melihat menunggu dan menunggu dan menunggu, dan tidak ada tanaman yang muncul dari tanah, dari benih yang saudara tanam, saya bisa pastikan pengharapan saudara pun mungkin mulai sirna. Saudara mulai kecewa, saudara mulai menyalahkan keadaan, saudara mungkin mulai mencari kambing hitam, saudara kecewa karena apa yang saudara harapkan tidak menjadi kenyataan. Tetapi coba sebaliknya, apabila tanaman jagung yang saudara tanam 99% tumbuh menjadi tanaman jagung yang subur, buah-buahnya begitu besar, dan saudara melihat tanaman itu, saya yakin setiap kali saudara menatap tanaman jagung saudara, pengharapan saudara semakin besar, harapan saudara semakin luar biasa. Wajah saudara mulai ceria waktu menyaksikan tanaman jagung saudara tumbuh. Karena apa? Harapan saudara akan menjadi kenyataan. Nah, saudara-saudara, benih yang tumbuh memberikan pengharapan. Saya menggunakan ilustrasi ini untuk menggambarkan. Kalau Kristus yang menjadi benih, Dia mati dan Dia bangkit dan sekarang menjadi hidup, maka sudah selayaknya pengharapan saudara hari ini menjadi hidup. Karena apa? Landasan iman saudara benar-benar adalah kuat dan nyata. Itu sebabnya kalau saudara mengaku bahwa Yesus hidup,
Tetapi kalau saudara tidak memiliki kehidupan yang sesungguhnya, maka saya meragukan keyakinan saudara. Itu sebabnya kalau saudara mengaku bahwa saudara percaya kepada Kristus yang hidup, tetapi saudara tidak punya gairah, tidak punya motivasi, tidak punya semangat untuk melayani, tidak punya kemenangan dan sukacita untuk menjalani kehidupan ini, saya meragukan pengharapan saudara. Saya meragukan keyakinan saudara terhadap kematian dan kebangkitan Kristus. Memang saya menyadari saudaraku, bahwa kadang-kadang pengharapan kita ini bisa sirna oleh karena persoalan-persoalan yang tidak kunjung selesai atau penantian yang begitu lama. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu pada waktu bapak mertua saya terserang penyakit stroke. Penyakit itu telah membuat dia menjadi lumpuh dan bisu. Saudaraku, pertama-tama bapak mertua saya terkena penyakit stroke, dia masih mau didoakan. Dia masih mau mendengar firman Tuhan. Dia menghadiri kebaktian. Dia sering sekali ikut acara-acara ibadah. Bahkan saya sempat membawa dia mengikuti ibadah kebangunan rohani yang dilayani oleh Bapak Rihad Bonki. Tapi apa yang terjadi setelah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan tidak ada perubahan apa-apa yang terjadi. Ia belum mengalami kesembuhan dan pemulihan. Pada akhirnya ia tidak mau lagi didoakan. Ia tidak mau lagi menghadiri ibadah. Karena apa? Kecewa. Pengharapannya menjadi sirna. Saudaraku, waktu yang lama di dalam penantian dan pergumulan-pergumulan yang datang silih berganti yang tidak pernah selesai bisa membunuh pengharapan kita. Oleh karena itu kita semua harus berusaha untuk setiap saat bisa kembali menguatkan pengharapan kita. Oleh karena itu, cara yang paling tepat untuk kita bisa kembali menguatkan pengharapan kita ialah menengok kembali, mengingat kembali kebangkitan Kristus. Rasul Paulus menyadari bahwa jemaat di Korintus bisa saja kehilangan pengharapan mereka oleh karena keadaan, oleh karena tekanan. Rasul Petrus menyadari bahwa jemaat yang ia layani bisa saja kehilangan pengharapan oleh karena aniaya yang sedang terjadi. Tinggal di pengungsian, hidup dari belas kasihan orang, menghadapi tekanan demi tekanan yang tidak kunjung selesai, bisa saja membuat pengharapan kita menjadi luntur dan kita kehilangan pegangan dalam hidup ini. Itu sebabnya Rasul Petrus mengajak kita sekalian untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa pengharapan kita di dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Saudaraku, apapun yang sedang engkau hadapi pada saat ini, mungkin ada di antara saudara yang pada waktu saudara menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, saudara punya gairah hidup yang luar biasa. Semangat melayani saudara menyala-nyala. Saudara begitu termotivasi untuk melayani dan juga aktif dalam ibadah. Saudara rajin membaca Alkitab, saudara berdoa dengan tiada putus-putusnya. Tetapi setelah saudara mengalami persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan, saudara kehilangan semangat untuk beribadah. Saudara tidak lagi ada gairah untuk membaca Alkitab. Saudara bahkan sudah lama tidak menghadiri gereja. Saudara jauh dari Tuhan, dan saudara terhilang, dan saudara terpuruk, dan saudara tidak lagi mengingat kebaikan Tuhan. Kalau itu yang terjadi, saudaraku, fakta bahwa engkau sedang menghadapi persoalan dan pergumulan tidak pernah menggoyahkan kebenaran bahwa Yesus sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau ada di antara saudara-saudara yang mengatakan, Pak Paulus, memang dulu saya aktif di gereja, memang dulu saya rajin melayani, tapi Bapak lihat sekarang, waktu saya rajin melayani, waktu saya aktif datang di gereja, saya memberi apa yang saya bisa berikan, perpuluhan, persembahan syukur dan sebagainya. Tapi Bapak lihat sendiri, saya menghadapi persoalan di dalam hidup ini yang tidak kunjung selesai. Kalau Tuhan memang bangkit, seharusnya Dia tidak akan pernah memberikan persoalan dalam kehidupan saya. Saudaraku, tidak ada janji yang mengatakan bahwa kalau engkau percaya kepada Kristus, kalau engkau meyakini kebangkitannya, bahwa engkau akan bebas dari persoalan. Tidak ada janji semacam itu. Tidak ada sebuah jaminan bahwa pada waktu engkau menjadi Kristen, engkau akan hidup lurus, tidak ada tantangan,
tidak pernah mengalami sakit penyakit, dan tidak akan pernah ada krisis dalam hidup saudara. Tidak ada jaminan seperti itu. Yang ada ialah bahwa kuasa kebangkitan akan memberikan kepada kita kekuatan dari hari ke hari untuk kita mampu menghadapi pergumulan kita masing-masing. Saudaraku, saya sebagai orang percaya yang sudah terlibat di dalam pelayanan selama lebih dari 23 tahun, saya setiap hari harus menghadapi tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan. Dan setahu saya, Tuhan lebih tertarik kepada kedewasaan daripada kesenangan hidup kita. Itu sebabnya kadang-kadang ada hal yang terjadi, ada pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan, ada masalah-masalah yang kita hadapi yang mencuri kesenangan hidup ini. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita menjadi dewasa. Dan kedewasaan kita sangat dipengaruhi oleh keyakinan kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Nah, apapun yang saudara hadapi, apapun yang sedang saudara alami pada saat ini, ingatlah bahwa Yesus sudah bangkit. Dan bagi saudara-saudara yang sudah mulai kehilangan pengharapan, seolah-olah saudara tidak lagi melihat ada hari-hari yang baik di masa depan, saya mau mengatakan kepada saudara, Ia sudah bangkit. Dan apa yang saudara perlukan sekarang ialah datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku meyakini bahwa Engkau sudah hidup dan tolonglah supaya pengharapanku menjadi hidup. Saudaraku, kalau engkau meyakini bahwa Yesus hidup dan setiap hari engkau hidup di dalam kebenaran itu, maka saya dengan yakin bisa melihat bahwa ekspresi hidup saudara, cara saudara menjalani kehidupan ini di tempat pekerjaan, di rumah, di tempat pelayanan, akan berbeda sekali. Mengapa? Karena kebangkitannya membuat kita menjadi hidup. Kebangkitannya membuat pengharapan kita menjadi kenyataan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.